Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempraktikkan cara penggunaan CPCS secara ringkas dan jelas sesuai dengan yang sudah saya sampaikan lewat PowerPoint kemarin. Nah, untuk yang pertama-tama saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat folder di dalam komputer kita gitu. Nah, pertama-tama jangan lupa untuk memisahkan dua folder, Ori dan juga Ana, kemudian memberikan nama sesuai dengan panduan yang ada di PowerPoint kemarin. Nah, ini saya sudah membuat foldernya. Di sini, misalkan kita mendapatkan sampel dari Karimun Jawa, berarti kita gunakan location-nya yang depan itu Karimun Jawa, kemudian LLL, kemudian MMM, kemudian JYY, dan juga nanti di dalamnya ada folder Ori dan juga ada folder Ana. Karimun Jawa, November 2020 ini ya. Enter, kemudian di dalamnya kita gunakan dua folder. Misalkan ini dari Pulau Kamujan. Nah, kita gunakan namanya KMJN, kemudian bulannya November, tahun, dan juga ini folder untuk yang Ori atau analisis. Misalkan Ana. Nah, yang bawahnya sama kita ganti namanya jadi Kemujan November 2020 yang Ori. Nah, folder Ori ini nanti untuk backup file yang tidak akan kita apa-apakan, yang tidak kita utek-utek, kita biarkan gitu apa adanya gitu. Nah, kemudian kemarin kan sudah dapat data dari saya. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan di situ, kita masukkan gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam masing-masing folder Ana dan Ori itu kita masukkan nama stasiunnya. Nah, stasiunnya itu nanti misalkan Kemujan 01 sampai Kemujan misalkan ada 50 stasiun, berarti sampai Kemujan 50. Misalkan ini yang Kemujan 01, sama begitu pula dengan yang ada di folder Ori. Kemudian 01 gitu ya. Kemudian kita paste data-data yang kita punya dan juga kita teliti mana yang kira-kira kita akan kita gunakan dan tidak. Yang kayak misalkan nggak sesuai kayak gini, ini zoom ya, pasti kita gunakan. Ini untuk penanda kedalaman dan lain-lain. Ini untuk penanda start, kemudian penanda daratannya, kemudian ini penanda, ini yang di zoom, yang pengen kita tahu vegetasinya apa aja di pulau itu, dan ini yang nggak di zoom. Kemudian ada yang perlu kita hapus, misalkan ini kan nggak ada transeknya, nanti kita hapus saja gitu. Tapi ngerjainnya di yang folder Ori ya, Ori maksud saya Ana. Kita sortir dulu yang ada di situ. Nah, ini misalkan tadi kan di Ori ada beberapa foto yang dia bentuknya kayak gini. Kayaknya saya copy aja deh. Nah, di Ana yang stasiun 1 itu kita paste, kemudian kita delete yang sekiranya dia nggak akan kita analisis gitu. Misalkan ini nggak kita analisis ya, ini kan nggak menunjukkan kuadrannya, hanya menunjukkan kedalaman dan lain-lain, kita delete. Kemudian ini nggak ada kuadrannya, kita delete. Ini juga nggak ada kuadrannya, kita delete. Nah, untuk ini kuadrannya kan kebalik. Nah, kita rotate dulu. Kita buka dulu, kemudian kita rotate. Kemudian kita save.
Oke, kalau udah kita urutkan, berarti yang pertama kan yang di atas, yang kemarin kita lihat konsepnya itu loh, atas bawah atas bawah atas bawah, gini benar itu. Berarti yang pertama itu kita mulai dari yang atas, berarti ini kita perlu rotate dulu, atas bawah gitu ya. Ini yang langsung ini nanti kita misalkan pengen tahu di dalamnya itu yang di dalam konsep ini itu yang lebih jelas seperti apa. Nah, kita bisa analisis menggunakan ini. Oke, langsung saja kita mulai dengan yang SPSS. Saya mulai share screen dulu. Nah, ini udah kelihatan semua programnya seperti ini. Kemudian nah, pertama kita masukkan dulu yang mau kita analisis itu yang basic, intermediate, atau yang advance. Saya mencontohkan intermediate, jadi nanti teman-teman juga harus menggunakan yang intermediate. Specify code file, ini jangan lupa untuk kode-kodenya ini nanti dimasukkan ke C, ke folder C, dimana kita menginstal CPCE dan kita paste semuanya. Nah, ini ada macam-macam kodenya, ada basic, kemudian ada intermediate, dan juga ada yang advance ini. Bedanya apa sih? Coba kita lihat satu-satu ya. Kalau yang basic bentuknya kayak gini. Oke. Ini akan kelihatan ketika kita membuka datanya. Kita buka data tadi yang ada di ANA. Cara membuka datanya tadi file, kemudian open raw material, kemudian kita pilih di folder ANA tadi, kemudian kita oke, pilih satu filenya kita oke, kemudian nanti setelah itu akan muncul specify the border boundaries. Kita harus menunjukkan di border mana sih yang akan kita analisis. Soalnya kalau nanti kita pilih semuanya, titik-titiknya itu akan ada di luar-luar dari kuadran yang kita pilih. Jadi kita harus menyesuaikannya dengan ukuran kuadran. Misalkan sih. Kemudian setelah itu kita accept. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog yang menunjukkan titik-titik yang akan kita gunakan. Kemarin kan titik idealnya 30 dari seluruh kuadran ini. Jadi kita pilih 30, kemudian kita klik overlapping. Nah, jangan lupa kita isikan di sini, misalkan proyeknya tadi adalah kemudian 01. Kemudian tidak perlu kita isi semuanya, satu aja cukup. Kemudian kita save itu data dan habis itu kita close. Nah, ini karena tadi kita milihnya basic, jadi yang keluar cuma 3 coral dan non coral. Dan satunya adalah tab wind and shadow yang ini. Jadi ya apakah bagian dari kuadrannya atau gimana gitu ya. Yang lainnya cuma coral dan non coral. Nah, karena terlalu sedikit kalau cuma coral dan non coral, jadi kita ganti ke yang opsi yang intermediate. Cara gantinya adalah klik option, kemudian specify code file, kemudian kita yes, kemudian kita ganti yang coral kode intermediate. Nah, ini udah terganti dengan kode-kode intermediate. Karena dia diganti, berarti kita harus ngulangi lagi untuk meremark bordernya itu. Caranya adalah mark border, kemudian kita manually size and position the border, kemudian kita drag sampai dari ujung ke ujung sini, kemudian kita accept border size and position. Oke, habis itu akan keluar berapa titik yang akan kita overlay, kita pilih 30 titik, karena memang idealnya 30 titik, tidak boleh kurang, boleh lebih, tapi maksimum 500. Yang minimal kita akan gunakan adalah sebanyak 30. Nah, setelah itu akan muncul ini lagi, point count header information. Ini fungsinya nanti untuk mengobrolkan file-file yang udah dianalisis.
untuk dimasukkan ke Excel jadi satu. Nah ini jangan lupa kita gunakan project name-nya sesuai dengan lokasi dan juga stasiunnya, kemudian 01 gitu ya. Kemudian kita save. Setelah itu kita close. Nah, saatnya kita mulai menganalisis. Di sini kita udah punya 30 titik A sampai D kecil. Nah, kita mulai dari A dulu. A, kita bisa klik di sini. Kemudian kita klik di gambarnya 2 kali, klik kiri untuk memperbesar. Kalau untuk mengembalikan ke ukuran semula, kita klik kanan di sini. Kalau mau gini gitu ya. Nah, untuk memperbesar pakainya yang klik kiri 2 kali. Memperkecil klik kanan. Nah, bagaimana kita menganalisisnya? Kita harus tahu dulu singkatan dari masing-masing ini. Nah, ketika kita highlight di atasnya, kita taruh kursor di atasnya itu, dia akan keluar namanya. Misalkan ACB, ini berarti dia Acropora branching. ACD misalkan dia Acropora dictata. ACE misalkan dia Acropora encrusting. Udah tahu kan masing-masing life form dari koral, karena kemarin juga sudah dibahas gitu ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada Acropora submassive, ada ACT Acropora tabular yang bentuknya meja, kemudian CB ada coral branching yang itu bukan Acropora tapi dia branching gitu. Kemudian ada coral encrusting itu yang kayak merayap gitu. Kemudian ada foliosa yang kayak lembaran daun. CM ini yang masif, yang besar kayak batu. Kemudian submasif yang ada celah-celahnya dari masif itu tadi. Kemudian ada CMR, coral mushroom, fungia-fungia gitu. Kemudian CHL, heliopora. Kemudian Nilepora. Nah ini kalau misal kalian bingung, itu nanti saya kirimkan juga panduannya. Biar kalian bisa menganalisis karakteristiknya gitu ya. Sebenarnya di itu sudah ada di mana PPT, tapi cuman sekilas aja. Ini kalau pengen tahu detailnya nanti saya kirimkan. Kemudian CTU Coral turbipora. Coral ini kalau misalkan kalian bingung koralnya apa gitu ya, coral general gitu. Tapi saya sarankan tidak menggunakan ini karena nanti kita nggak bisa tahu tutupan dari masing-masing life form koralnya. Misalkan Acropora berapa, ini berapa gitu. Nanti yang keluar ya coral dan non coral. Nggak ada bedanya dengan yang basic. Kemudian ada korju, coral juvenil. Kalau misalkan kalian lihat, oh itu ternyata kayak misalkan anakan coral gitu. Kemudian DCA, dead coral with algae, kayak karang-karang yang udah ditumbuhi alga gitu. Disease coral, DCOR, kemudian RDC, recently dead coral yang baru-baru mati gitu. ODC, ini yang old dead coral. Kemudian soft coral, ini semoga ditaruh dan pernah diberikan ya. Dia yang bentuknya kayak jenis yang sarkopiton itu dia hampir mirip dengan anemon, cuman tentakelnya lebih pendek. Kayak koral tapi dia nggak punya kalsium karbonat. Kemudian ada sponges, kemudian zoantid, kemudian Asidian, anemon, gorgonian, giant clam, etc. masuknya ke ini. OT ada pink. Kemudian alga, ini alga astembrages. Kalau misalkan kalian menemukan bahwa di situ tuh ada alga tapi nggak cuma satu jenis, ada banyak jenis alga. Nah itu bisa menggunakan yang alga astembrages ini. Kemudian corallin alga, kemudian ada Hlimeda, kemudian macroalgae, algae, kemudian Padina, sen. Ini kalau misalkan kayak gini-gini kan ada sennya. Kemudian R ini rubble itu pecahan karang, fragmen-fragmen karangnya gitu. Kemudian bercekar rock, batu-batuan, SI itu silt. Kemudian SH shadow, bayangan, kalau misalkan bayangan dari koralnya atau bayangan dari kuadrannya. Tab itu misalkan ada, ini kita sepakatin tab aja ya, kalau misalkan titiknya di sini berarti kita ininya tab gitu. One itu tongkat, ya sama juga kalau ini kita bisa pakai tab aja lah. One itu kayak tongkat, kayak apa ini ya, tongkat aja sih, kayu gitu loh, kayu atau yang lainnya. Kemudian NC itu yang non koral.
Tapi untuk NC sama Coral ini saya harapkan nggak dipakai ya, karena ini kan udah dispesifikkan lebih ke jenis-jenisnya berdasarkan live gitu. Jadi kalian harus udah menggunakan itu, jangan ini Coral ya, itu bedanya dengan basic apa. Nah, kita mulai dari A. Ini bisa kita perbesar, misalkan ini adalah ini yang ada alga-alganya ya, misalkan kita AA, alga asymmetric. Kemudian B misalkan ini adalah sand, misalkan batu pasir, kita kasih S. Kemudian C ini misalkan adalah dead coral algae. Kemudian ini D ini misalkan ada alga asymmetric. Kemudian E ini misalkan adalah batu RJK. Kemudian F ini misalnya adalah juvenil karang misal. Berarti tadi juvenil karang katanya kan korju ya. Nah, selanjutnya misalkan G ini dia merah-merah dead coral algae, misalkan dead coral yang ditumbuhi alga. Kemudian H ini misalkan dia alga asymmetric. Kemudian I ini misalkan dia shadow, kita masukkan dengan shadow, kita cari di sini SH ya, shadow. Kemudian ini saya akan kasih contohnya 5 picture, kemudian nanti dianalisis dan hasil analisisnya akan masuk ke Excel. J ini misalkan dia algae asymmetric. Kemudian K misalkan ini dia alga. Makroalga misalkan Na. Kemudian yang ini misalkan adalah alga. Kemudian M ini misalkan alga asymmetric. Kemudian N ini misalkan sand. O ini alga asymmetric. Kemudian T misalkan shadow. Q ini misalkan adalah dead coral. Kemudian R ini misalkan type. Kemudian S-nya ini adalah shadow. Yang ini misalkan type. Kemudian ini adalah dead coral. Oke, dead coral adalah ODC. Jadi kalian harus memastikan bahwa kode yang kalian tulis di sini itu sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini tuh bisa dibuat caranya, cuman saya nggak akan ngasih tahu di sini karena sesinya panjang sekali. Kemudian V ini tab. Kemudian W-nya adalah shadow. Kemudian ini X-nya adalah dead coral. Kemudian Y-nya alga asymmetric atau bisa juga dead coral algae, 3A. Z-nya ini misalkan adalah rock, RCK. Kemudian A ini dead coral algae. B-nya dead coral algae. Kemudian C sama juga DCA. D-nya ini misalkan rubber. Oke, setelah itu udah semua titik udah tertulis ya, udah ada identifikasinya masing-masing. Habis itu kita klik tombol save ini, save data to file. Nah, ini tadi dia kan di ANA, di karena yang ANA ini ya udah kita masukkan aja dia di folder yang ANA. Misalkan kita ganti dia gak usah diganti namanya, dibiar ini aja karena dia type-nya udah type CPC. Ini nanti yang akan dilanjutkan untuk analisis di Excel. Oke, save. Nah, selanjutnya kalau udah di save, kita ganti ke foto selanjutnya. Nah, foto selanjutnya kita buka file, open raw image. Nah, ini tadi di yang mana ada
784 ya tadi, sekarang yang 785. Nah, sama tiap kita masukin foto baru, kita harus manually size and position the border. Ini kita ambil dari ujung sini ke ujung sebelah sini. Kemudian accept. Habis itu kita overlay 30 poin tadi, dan kita jangan lupa tuliskan projectnya KMJN 01 gini ya. Habis itu save hidro data, kemudian close. Nah, kita mulai lagi mengidentifikasi titik-titik tadi. Dimulai dari titik A, kita bisa double klik di image-nya. Nah, ini langsung ke sini. Ini misalkan pertama tab. Kemudian yang B, dia ada send ya di bawahnya tab ini. Kemudian C ini adalah soft coral yang sebesar itu. D ini juga soft coral, jadi dia coral tapi dia tidak membentuk kalsium karbonat. Kemudian E ini juga soft coral, F juga soft coral, G ini kita masukin ke tab. Kayaknya saya nggak jadi 5 deh, 3 aja yang saya contohkan, soalnya ini juga kayaknya tadi masuk ke yang dipraktikan kan. Ini soft coral, kemudian I soft coral juga, J ini soft coral, K juga soft coral, S H shadow, kemudian M nya soft coral, N nya soft coral, O nya shadow, P nya adalah misalkan makro algae, Q nya soft coral, R nya soft coral juga, S nya tape, T nya soft coral, U nya soft coral, P juga soft coral, W ini soft coral juga, X juga soft coral, Y nya ini. Kalau kebanyakan tab dan kalian ragu, kalian bisa lihat di bawahnya. Kalau kelihatan, kita tuliskan misalkan all tab coral ada C. Kemudian Z ini dia sebaiknya di soft coral lagi, A juga di soft coral, B juga soft coral, C soft coral, dan D juga soft coral. Habis itu kita save. Oke, selanjutnya ini foto terakhir yang akan saya contohkan. File open, kemudian raw image. Tadi 785 udah, ini 786 cuman ini aja zoom dari sini. Kemudian kita masuk lagi yang ke 789. Oke. Kita accept, kemudian kita overlay. Jangan lupa ngasih nama projectnya KMJN01. Gini save itu data dan juga kita close. Kita mulai lagi ke yang titik pertama, ke A. A ini rubble, kemudian B ini di bawahnya misalkan makroalgae. Kemudian C ini adalah soft coral, D ini adalah dead coral algae. Kemudian ini misalkan dead coral algae. F nya misalkan karena safe, berarti CM nya coral safe. Kemudian G ini dead coral algae, hanya dead coral algae juga. Kemudian ini rubble, J nya alga asymbioses, K nya
Rabu, Rabu, kemudian digital, Ensen, Onsen, Wilson misalkan, Wilson, R juga Sen, S ini dia ada Sanchez, T ada Sanchez, Osen, kemudian ini misalnya Sanchez, misalkan digital, X misalkan digital juga, Y misalkan Z ini masuk ke ini Sephora ya, kalau kalian belum pernah lihat yang bentuknya mirip dia kayak gini itu dia Sephora. Nah ini Rabu, B Rabu juga, C Sephora, dan agak sulit. Oke, setelah itu kita save. Nah, bagaimana cara membuat Excel-nya untuk mengetahui hasil perhitungannya? Kita bisa file, save data, save CPCF files to Excel. Nah, nanti akan keluar kotak dialognya seperti ini. Ini udah kepilih 3 tadi yang udah kita analisis. Nah, kita klik New Excel Workbook, kita tuliskan nama stasiunnya, kemudian 01, kemudian tinggal kita proses file. Ini kita bisa milih yang 97 2003 atau yang XML. Kita pilih yang XML karena yang kita punya yang ini. Yang saya punya ini. Kita tunggu sampai diproses ininya. Nah, setelah sudah nanti akan keluar file Excel-nya dan kita bisa lihat range tutupan dari masing-masing karangannya. Memang agak lama tergantung dari jumlah image yang kita analisis. Semakin banyak foto yang kita analisis, maka akan semakin besar ininya. Nah, kita tuliskan kemudian titik 1, kemudian kita save. Setelah itu kita cari filenya tadi dan kita lihat di Excel-nya. Ini saya save dulu, kemudian kita cari di Excel-nya. Oke, share screen. Nah, ini saya share. Nah, tadi kan kita di KMJN ANA 01. Nah, ini file yang hari ini kita buat. Kalau kita ragu, nah ini kita bisa lihat. Nah, betul kan hari ini tanggal 8 bulan 11 tahun 2020 jam 12. Nah, di situ kita bisa open. Nah, ini hasil Excel-nya. Ini dari set KMJN 01. Ini nggak ada isinya karena tadi di yang kotak dialog kita cuma ngisiin satu baris aja, satu isian aja. Nah, di sini kelihatan beberapa hal yang sudah kita analisis. Kemudian ada koral dan koral, ada dead koral, ada other biota, ada algae, kemudian ada abiotik, kemudian ada yang ini. Nah, nanti yang kalian masukkan juga yang tab kayak gini nggak usah dimasukin ya. Nah, kemudian untuk koral ini nanti ada kategorinya, bisa kalian spesifikkan koral juvenil berapa, koral masih berapa, dead koral berapa, soft koral berapa, alga asin berapa, terus gitu. Nah, nanti dibuat dalam bentuk poster gitu. Nanti bisa dilampirkan juga hasil analisis versinya gitu ya. Nah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya praktekkan. Semoga cukup membantu dan jelas. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dengan
lewat format ke saya gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum.